Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Azab Dunia Kisah Nyata, tempat kami menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran yang terinspirasi dari berbagai peristiwa yang berkembang di tengah masyarakat. Setiap cerita disajikan sebagai narasi dramatis untuk mengajak kita merenungkan bahwa kesombongan, keserakahan, dan jalan pintas demi mengejar dunia dapat membawa penyesalan yang sangat mendalam. Malam ini, kami akan membawa Anda menyaksikan sebuah kisah yang begitu mencekam dan menggetarkan hati. Sebuah cerita tentang seorang janda kaya yang rela melakukan apa saja demi mempertahankan kecantikan dan kemewahan hidupnya. Ketika usia mulai menggerogoti pesona wajahnya, ia memilih menempuh jalan gelap dengan memasang susuk berlian gaib, berharap kecantikannya tetap memikat dan semua orang terus mengaguminya. Namun, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Di balik senyum yang tampak sempurna, perlahan muncul keanehan yang tak mampu dijelaskan oleh siapapun. Wajah yang dahulu dipuji berubah menyeramkan, kulitnya memerah, tatapannya mengerikan, dan hidupnya dipenuhi ketakutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kekayaan yang dimilikinya tak lagi mampu membeli ketenangan, sementara penyesalan datang ketika semuanya telah terlambat. Apakah yang sebenarnya terjadi? Benarkah jalan yang ditempuhnya menjadi awal dari azab yang mengubah seluruh hidupnya? Saksikan kisah berjudul Janda Kaya Memasang Susuk Berlian Gaib. Wajah cantiknya terkena azab dengan muka merah dan seram hingga akhir. Ambillah hikmah dan pelajaran berharga dari setiap peristiwa yang Tidak ada yang lebih cepat mengubah hati manusia selain ketika harta dan pujian datang bersamaan. Keduanya mampu membuat seseorang lupa bahwa segala yang dimiliki hanyalah titipan yang suatu saat akan diambil kembali. Kisah yang akan saya ceritakan ini berawal dari seorang perempuan yang pernah menjadi buah bibir di kotanya. Ia adalah seorang janda kaya raya. Sejak suaminya meninggal dunia beberapa tahun silam, seluruh harta, perusahaan, rumah mewah, dan berbagai aset berharga jatuh ke tangannya. Kehidupannya dipenuhi kemewahan. Apapun yang diinginkan selalu dapat dibeli dengan uang. Namun, di balik semua kelimpahan itu, ada satu hal yang jauh lebih ia banggakan daripada kekayaannya, yaitu wajah cantik yang selama bertahun-tahun membuat banyak orang terpukau. Setiap kali melangkah keluar rumah, ia selalu memastikan penampilannya tampak sempurna. Baginya, kecantikan bukan lagi sekadar anugerah, melainkan lambang kekuasaan. Ia menikmati setiap tatapan kagum yang mengarah kepadanya, seolah pujian dari orang lain menjadi makanan yang menghidupkan harga dirinya. Semakin banyak orang memuji, semakin tinggi pula kesombongan yang tumbuh di dalam hatinya. Ia mulai percaya bahwa hidup akan selalu berpihak kepada orang yang memiliki wajah indah. Dalam pandangannya, kecantikan mampu membuka semua pintu, mengalahkan kepandaian, bahkan membeli rasa hormat. Sedikit demi sedikit, rasa syukur berganti dengan rasa angkuh. Ia memandang rendah perempuan lain yang menurutnya tidak mampu menandingi pesonanya. Ketika ada yang datang meminta bantuan, ia seringkali lebih sibuk menjaga penampilan daripada mendengarkan kesulitan mereka. Baginya, menjaga citra jauh lebih penting daripada menjaga hati. Rumah megah yang dihuni puluhan pelayan itu setiap hari dipenuhi cermin-cermin besar. Hampir di setiap sudut ruangan, bayangan wajahnya sendiri menyambut langkahnya. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memastikan tidak ada satupun kekurangan pada wajahnya. Setiap garis halus yang mulai muncul membuatnya gelisah. Setiap helai rambut yang mulai kehilangan kilau membuatnya sulit tidur. Padahal usianya terus berjalan dan waktu tidak pernah berhenti untuk siapapun. Banyak sahabat lama mulai menjauh. Mereka merasa perempuan yang dulu ramah kini telah berubah menjadi pribadi yang sulit disentuh. Ia tidak lagi menghargai hubungan yang tulus. Di sekelilingnya hanya tersisa orang-orang yang memuji demi mendapatkan keuntungan.
Namun, ia tidak pernah menyadari kenyataan itu. Ia menganggap semua orang benar-benar mengagumi dirinya. Di balik senyumnya yang selalu tampak sempurna, sebenarnya mulai tumbuh ketakutan yang tak pernah ia akui. Setiap malam sebelum memejamkan mata, ia berdiri di depan cermin dengan hati gelisah. Ia mencoba mencari tanda-tanda bahwa usia perlahan sedang mengambil kembali kecantikan yang selama ini menjadi kebanggaannya. Ketika menemukan garis tipis di sudut mata atau kulit yang tak lagi sekencang dahulu, jantungnya berdegup lebih cepat. Baginya, kehilangan kecantikan sama artinya dengan kehilangan harga diri. Sejak saat itulah pikirannya dipenuhi satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Adakah cara agar kecantikan itu tetap abadi? Adakah jalan yang mampu menghentikan usia agar tidak menyentuh wajahnya? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang perlahan membuka pintu menuju keputusan paling kelam dalam hidupnya. Sebuah keputusan yang pada awalnya tampak menjanjikan kebahagiaan, tetapi sesungguhnya sedang menuntunnya menuju penyesalan yang tak pernah ia bayangkan. Seringkali manusia tidak hancur karena kekurangan, melainkan karena merasa dirinya terlalu sempurna. Ketika hati dipenuhi kesombongan, nasihat terdengar seperti gangguan, sementara pujian dianggap sebagai kebenaran. Itulah awal dari perjalanan seorang janda kaya yang menjadikan kecantikannya sebagai berhala dalam hidup. Ia belum menyadari bahwa setiap langkah yang diambil demi mempertahankan kesempurnaan duniawi sedang membawanya semakin dekat kepada hari-hari penuh penderitaan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Waktu adalah satu-satunya kekuatan yang tidak pernah bisa dibeli, dihentikan, ataupun diajak berunding. Ia berjalan tanpa suara, tetapi meninggalkan jejak pada setiap manusia. Ada yang menerimanya dengan lapang dada, ada pula yang memusuhinya seumur hidup. Janda kaya itu termasuk yang kedua. Semakin hari, ia semakin takut menghadapi kenyataan bahwa usia perlahan sedang menagih apa yang selama ini hanya dipinjamkan kepadanya. Setiap pagi, sebelum membuka tirai kamarnya, ia selalu berdiri di depan cermin besar yang menghiasi dinding. Dahulu, cermin itu menjadi sahabat yang menghadirkan rasa bangga. Kini, cermin berubah menjadi sumber kecemasan. Ia mengamati wajahnya dari berbagai sudut, memperhatikan setiap detail sekecil apapun. Sedikit garis halus di sekitar mata membuat napasnya terasa berat. Kerutan tipis di sudut bibir seolah menjadi ancaman yang terus mengganggu pikirannya. Ia tidak lagi melihat wajah yang cantik, melainkan melihat waktu yang perlahan mengambil apa yang paling ia cintai. Hari-harinya dipenuhi kegelisahan. Ia mulai mengurangi pertemuan dengan banyak orang, bukan karena ingin hidup tenang, melainkan karena takut ada yang menyadari perubahan pada wajahnya. Ia khawatir bisikan-bisikan kecil akan berubah menjadi gunjingan. Ia membayangkan orang-orang yang dahulu memujinya kini akan berkata bahwa kecantikannya telah memudar. Pikiran itu terus menghantuinya, bahkan ketika tidak seorang pun benar-benar mengucapkannya. Berbagai cara ia lakukan demi melawan usia. Perawatan paling mahal, ramuan langka, hingga produk kecantikan dari luar negeri memenuhi ruang pribadinya. Setiap pekan ia mendatangkan ahli kecantikan terbaik. Tidak sedikit uang yang dikeluarkan, namun setiap kali hasilnya mulai terlihat, rasa puas itu hanya bertahan sesaat. Setelahnya, ketakutan kembali datang dengan wajah yang lebih besar. Lambat laun, kecantikannya bukan lagi menjadi anugerah yang disyukuri, melainkan berubah menjadi beban yang harus dipertahankan dengan segala cara. Ia mulai hidup dalam tekanan yang diciptakannya sendiri. Tidak ada lagi hari yang benar-benar tenang. Tidak ada lagi malam yang benar-benar lelap. Bahkan ketika menerima pujian, hatinya justru dipenuhi rasa cemas. Ia bertanya-tanya, sampai kapan semua pujian itu akan bertahan? Orang-orang di sekitarnya mulai melihat perubahan sikapnya. Ia menjadi mudah marah, tersinggung oleh hal-hal kecil, dan tidak lagi menikmati hidup sebagaimana dahulu. Pelayan yang salah meletakkan kosmetik dimarahinya habis-habisan. Sahabat yang berkata bahwa kecantikan sejati berasal dari hati justru dianggap sedang menyindirnya. Tidak ada nasihat yang mampu menembus dinding kesombongan yang telah lama ia bangun. Di dalam hatinya, tumbuh keyakinan yang keliru. Ia percaya bahwa nilai dirinya hanya ditentukan oleh wajah yang masih muda. Ia lupa bahwa manusia dihormati bukan karena keelokan rupa semata, tetapi karena akhlak, ketulusan, dan kebaikan yang ditinggalkannya di hati orang lain. Namun, nasihat seperti itu terdengar asing baginya. Ia lebih memilih mendengarkan kata-kata yang menjanjikan keindahan tanpa batas daripada menerima kenyataan bahwa setiap manusia akan menua. Suatu sore,
Ketika sedang menghadiri sebuah acara, ia melihat seorang perempuan yang usianya jauh lebih muda darinya. Perempuan itu menjadi pusat perhatian banyak orang. Senyumnya memikat, wajahnya segar, dan langkahnya penuh percaya diri. Sejak saat itu, rasa iri mulai menyelinap ke dalam hatinya. Ia pulang dengan perasaan gelisah. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang mampu menyaingi pesona yang selama ini menjadi kebanggaannya. Malam itu, ia kembali berdiri di depan cermin. Tatapannya kosong, sementara jemarinya perlahan menyentuh wajah yang selama ini begitu ia agungkan. Dalam keheningan, ia berbisik kepada dirinya sendiri bahwa apapun akan ia lakukan agar kecantikannya tidak pernah pudar. Baginya, tidak ada harga yang terlalu mahal jika dapat membeli kembali masa muda. Ucapan itu mungkin terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ketika rasa takut mengalahkan kebijaksanaan, manusia seringkali tidak lagi mampu membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang menyesatkan. Keinginan untuk mempertahankan kecantikan telah berubah menjadi obsesi, dan obsesi ketika tidak dikendalikan oleh hati yang jernih mampu mendorong seseorang melangkah merujuk pilihan-pilihan yang kelak hanya menyisakan penyesalan. Tanpa ia sadari, di luar sana sudah ada seseorang yang mengamati kegelisahannya. Seseorang yang pandai membaca kelemahan manusia lalu menjadikannya pintu untuk menawarkan jalan pintas yang tampak menggiurkan. Tawaran itu akan datang pada saat ia merasa paling apuh, membawa janji tentang kecantikan yang seolah tak akan pernah pudar. Namun, di balik janji yang terdengar indah itu, tersembunyi akibat yang akan mengubah hidupnya untuk selama-lamanya. Ada satu kelemahan yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu ketika hati manusia sedang dipenuhi rasa takut. Ketakutan membuat seseorang mudah percaya pada janji-janji yang terdengar indah meskipun tidak masuk akal. Demikian pula yang terjadi pada janda kaya itu. Setelah berhari-hari hidup dalam kegelisahan menghadapi usia yang terus berjalan, pikirannya menjadi semakin rapuh. Ia tidak lagi mencari nasihat yang menenangkan, melainkan mencari siapapun yang sanggup menghapus rasa takutnya. Suatu siang ketika menghadiri sebuah pertemuan dengan kalangan sosialita di sebuah villa mewah di pinggiran kota, pembicaraan mereka tidak lagi tentang bisnis ataupun keluarga. Yang menjadi topik utama justru kecantikan, pesona, dan cara mempertahankan daya tarik agar tetap dikagumi banyak orang. Di tengah obrolan itu, seorang perempuan yang usianya hampir sama dengannya tiba-tiba berkata dengan nada pelan seolah menyimpan sebuah rahasia besar. Perempuan itu bercerita bahwa ia mengenal seseorang yang memiliki kemampuan istimewa. Konon banyak orang kaya, pejabat, hingga pengusaha diam-diam datang kepadanya untuk memperoleh pesona yang sulit dijelaskan dengan akal. Ia tidak menjual kosmetik, tidak menawarkan perawatan medis, tetapi sesuatu yang disebut sebagai susuk berlian gaib. Menurut cerita yang beredar, siapapun yang memasangnya akan memancarkan aura yang luar biasa, tampak lebih muda, lebih menarik, dan selalu menjadi pusat perhatian. Mendengar kisah itu, jantung sang janda berdetak lebih cepat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa menemukan secercah harapan. Meski di sudut hatinya masih ada keraguan, rasa takut kehilangan kecantikan jauh lebih besar daripada suara hati yang mengingatkannya untuk berhati-hati. Beberapa hari kemudian, perempuan itu memberikan sebuah alamat. Tempatnya jauh dari keramaian, tersembunyi di balik jalan kecil yang jarang dilalui orang. Semakin dekat menuju lokasi, suasana terasa semakin sunyi. Namun keinginannya untuk mendapatkan kembali keyakinan atas kecantikannya membuat langkahnya tidak pernah berhenti. Sesampainya di sana, ia disambut oleh seseorang yang berpenampilan sederhana, namun tutur katanya tenang dan penuh keyakinan. Orang itu seolah telah mengetahui tujuan kedatangannya bahkan sebelum ia sempat berbicara. Dengan senyum tipis, ia berkata bahwa tidak ada perempuan yang rela melihat kecantikannya memudar dan tidak ada yang salah jika seseorang ingin mempertahankan apa yang dianggap paling berharga dalam hidupnya. Kalimat itu begitu mudah menembus pertahanan batinnya. Ia merasa sedang berbicara dengan seseorang yang benar-benar memahami kegelisahannya. Sedikit demi sedikit ia mulai membuka semua isi hatinya. Ia mengaku takut menjadi tua, takut kehilangan pesona, takut ditinggalkan orang-orang yang selama ini memujinya, dan takut hidup sendirian tanpa ada lagi yang mengaguminya. Orang itu hanya mengangguk pelan. Lalu ia berkata bahwa semua ketakutan itu bisa diatasi, asalkan sang janda berani menjalani sebuah syarat. Ia menjelaskan bahwa susuk berlian gaib bukan sekadar benda, melainkan sebuah sarana yang diyakini mampu memperkuat daya tarik seseorang. Namun ia mengingatkan bahwa setelah memilih jalan tersebut, tidak boleh ada keraguan sedikit pun.
Ucapan itu seharusnya menjadi tanda untuk berhenti. Namun ketika seseorang telah dikuasai ambisi, peringatan seringkali justru terdengar seperti tantangan. Sang janda tidak lagi memikirkan akibat yang mungkin terjadi. Yang ada dalam benaknya hanyalah bayangan wajah yang kembali muda, pujian yang terus mengalir, dan rasa bangga yang tidak pernah berakhir. Sebelum pulang, orang itu kembali menatapnya dalam-dalam. Dengan suara pelan ia berkata bahwa setiap pilihan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Tidak ada sesuatu yang diperoleh tanpa konsekuensi. Namun kalimat itu tidak benar-benar dipahami oleh sang janda. Ia menganggapnya hanya sebagai bagian dari proses yang harus dijalani. Dalam perjalanan pulang, hatinya justru dipenuhi rasa gembira. Ia merasa telah menemukan jalan keluar dari ketakutan yang selama ini menghantuinya. Senyum kembali menghiasi wajahnya. Ia membayangkan dirinya akan kembali menjadi perempuan paling cantik dan paling dikagumi. Ia tidak menyadari bahwa langkah yang baru saja diambil bukan sedang membawanya menuju kebahagiaan, melainkan menuju awal dari penderitaan yang perlahan akan mengikis seluruh kemewahan hidupnya. Begitulah manusia ketika terlalu mencintai sesuatu yang bersifat sementara. Keinginan yang semula tampak sederhana dapat berubah menjadi obsesi yang membutakan hati. Saat akal sehat dikalahkan oleh hawa nafsu, seseorang akan lebih mudah menerima janji daripada mempertimbangkan akibatnya. Dan sejak hari itu, janda kaya tersebut telah membuka pintu bagi sebuah keputusan yang kelak akan menjadi sumber penyesalan terbesar dalam seluruh perjalanan hidupnya. Sejak hari itu, hidupku seolah memasuki babak yang benar-benar berbeda. Apa yang dahulu hanya menjadi angan, perlahan terasa seperti kenyataan. Wajah yang beberapa waktu lalu tampak menyimpan tanda-tanda kelelahan, kini terlihat lebih segar. Kulitku kembali bercahaya, sorot mataku terasa lebih hidup. Dan setiap kali aku melangkah keluar rumah, tatapan orang-orang seakan mengikuti kemanapun aku pergi. Pujian yang sempat berkurang, kini datang kembali, bahkan lebih deras daripada sebelumnya. Pada awalnya, aku menganggap semua itu hanyalah hasil dari usaha yang selama ini kulakukan. Aku meyakinkan diriku bahwa semua perubahan itu adalah bukti keberhasilanku menemukan cara untuk mempertahankan kecantikan. Namun, semakin hari, ada sesuatu yang sulit kujelaskan. Orang-orang bukan hanya memuji penampilanku, tetapi juga seperti terpikat oleh kehadiranku. Mereka ingin berada lebih dekat, ingin berbicara lebih lama, bahkan rela melakukan apa saja hanya untuk mendapatkan perhatianku. Setiap menghadiri acara, aku selalu menjadi pusat perhatian. Para tamu menyapaku lebih dahulu, kamera-kamera mengarah kepadaku, dan pujian datang tanpa henti. Mereka berkata bahwa aku tampak jauh lebih muda daripada usiaku. Ada yang bertanya rahasia kecantikanku, ada pula yang berbisik penuh rasa iri. Mendengar semua itu, hatiku dipenuhi kepuasan. Aku merasa telah mengalahkan waktu, seolah usia tidak lagi memiliki kuasa atas diriku. Perasaan itu perlahan berubah menjadi kesombongan yang sulit dikendalikan. Aku mulai menikmati ketika orang lain membandingkan kecantikanku dengan perempuan-perempuan yang lebih muda. Dalam hati, aku berkata bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menyaingiku. Aku merasa menjadi perempuan yang paling istimewa, paling berharga, dan paling pantas mendapatkan penghormatan. Aku mulai memandang rendah orang-orang yang menurutku tidak mampu menjaga penampilan. Ketika melihat perempuan lain dengan wajah sederhana, aku tersenyum sinis. Aku berpikir bahwa mereka hanya iri karena tidak memiliki apa yang kumiliki. Padahal, tanpa kusadari, yang semakin memudar bukanlah kecantikanku, melainkan kerendahan hati yang dahulu masih tersisa. Orang-orang yang berada di sekitarku pun berubah. Mereka terus memujiku, mengiyakan setiap perkataanku, dan tertawa atas setiap candaan yang kulontarkan. Saat itu aku mengira mereka tulus menghormatiku. Aku tidak pernah bertanya, apakah mereka mencintaiku sebagai manusia, atau hanya mengagumi penampilanku. Aku terlalu sibuk menikmati sanjungan, hingga lupa bahwa pujian yang berlebihan seringkali menjadi pintu masuk bagi kesombongan. Aku semakin sering bercermin. Anehnya, bayangan yang kulihat tidak lagi membuatku bersyukur. Sebaliknya, aku merasa haus akan lebih banyak pujian. 1 sanjungan tidak lagi cukup. 10 pujian terasa biasa saja. Aku ingin semua orang mengakui bahwa tidak ada perempuan lain yang mampu menandingi pesonaku. Tanpa kusadari, aku telah menjadikan kekaguman manusia sebagai ukuran kebahagiaanku. Di balik semua kemewahan itu, ada perubahan kecil yang mulai mengusik, meski saat itu kuabaikan. Setiap kali bangun menjelang dini hari, tubuhku terasa sangat lelah, seolah tidak pernah benar-benar beristirahat. Kadang wajahku terasa panas beberapa saat, lalu kembali normal. Sesekali aku melihat pantulan wajahku di cermin dengan ekspresi yang terasa asing. Namun aku segera menghibur diri, bahwa itu hanyalah akibat kelelahan karena terlalu banyak menghadiri berbagai acara.
Aku tidak ingin memikirkan hal-hal yang dapat merusak kebahagiaanku. Bagiku, selama wajahku tetap dipuji, dan kecantikanku tetap menjadi pembicaraan, tidak ada alasan untuk merasa khawatir. Aku bahkan mulai percaya bahwa keputusan yang kuambil beberapa waktu lalu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Semua keraguan yang dahulu sempat muncul telah hilang, tergantikan oleh keyakinan bahwa aku telah menemukan jalan menuju kecantikan yang tak akan pernah pudar. Namun, manusia seringkali hanya melihat apa yang ingin dilihatnya. Ketika kesombongan telah menguasai hati, tanda-tanda peringatan yang datang perlahan dianggap sebagai gangguan kecil yang tidak perlu dipedulikan. Aku tidak menyadari bahwa setiap pujian yang membuatku melambung tinggi sedang menjauhkan diriku dari kesadaran akan siapa diriku sebenarnya. Aku lupa bahwa kecantikan hanyalah titipan yang tidak pernah dijanjikan untuk tinggal selamanya. Kini aku berdiri di puncak kekaguman banyak orang. Aku merasa hidupku begitu sempurna, seolah tidak ada lagi yang mampu merenggut kebahagiaan yang sedang kunikmati. Tetapi aku tidak tahu, justru ketika manusia merasa dirinya berada di titik paling tinggi, saat itulah ia seringkali paling dekat dengan kejatuhan. Dan tanpa kusadari, benih-benih penderitaan telah mulai tumbuh, menunggu waktu untuk memperlihatkan akibat dari pilihan yang pernah kuanggap sebagai jalan menuju kebahagiaan. Ada saatnya manusia tidak lagi mampu membedakan antara nikmat dan ujian. Ketika segala keinginan terasa mudah tercapai, hati mulai berbisik bahwa semua itu adalah hasil dari kemampuan diri sendiri. Padahal, setiap kelebihan yang dimiliki hanyalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Sayangnya, aku terlambat memahami kenyataan itu. Semakin banyak pujian yang kuterima, semakin jauh pula rasa syukur meninggalkan hatiku. Aku mulai menjalani hari-hari dengan keyakinan bahwa dunia seolah berputar mengelilingiku. Setiap langkahku dipenuhi rasa bangga, setiap perkataanku ingin didengar, dan setiap keputusan yang kuambil harus dianggap benar. Aku tidak lagi menerima nasihat, karena aku merasa tidak membutuhkan siapapun. Bagiku, orang-orang hanya pantas mengagumi, bukan mengingatkan. Rumahku yang megah semakin sering dipenuhi tamu. Ada yang datang membawa hadiah, ada yang menawarkan kerjasama, ada pula yang sekadar ingin berfoto bersamaku. Aku menikmati semua itu dengan senyum penuh kemenangan. Dalam hati, aku berkata bahwa semua orang membutuhkan kehadiranku. Aku percaya bahwa kecantikan dan kekayaanku telah menjadikanku perempuan yang tidak tergantikan. Tanpa kusadari, sikapku terhadap orang lain mulai berubah. Pelayan yang bekerja sedikit terlambat langsung menerima bentakan. Aku tidak lagi memandang mereka sebagai manusia yang memiliki lelah dan kesulitan. Bagiku, mereka hanyalah orang-orang yang dibayar untuk memenuhi semua keinginanku. Aku lupa bahwa menghormati sesama tidak ditentukan oleh kedudukan, melainkan oleh keluhuran hati. Tetangga yang dahulu sering kubantu perlahan kujauhi. Ketika ada yang datang meminta pertolongan karena kesulitan hidup, aku lebih sering mencari alasan untuk menolak. Aku berkata bahwa mereka harus bekerja lebih keras, padahal aku sendiri telah lama dimanjakan oleh kemewahan. Aku menjadi begitu mudah menghakimi penderitaan orang lain, seolah hidupku akan selalu berada di atas dan tidak mungkin berubah. Sahabat-sahabat lama yang mengenalku sejak sebelum kaya mulai merasa asing dengan sikapku. Mereka mencoba mengingatkan bahwa kecantikan hanyalah sementara dan harta tidak menjamin kebahagiaan. Namun, setiap nasihat yang mereka ucapkan justru kuanggap sebagai bentuk kecemburuan. Aku menuduh mereka iri melihat kehidupanku. Perlahan satu persatu memilih pergi, meninggalkanku bersama orang-orang yang hanya pandai memuji tanpa pernah berani mengatakan kebenaran. Aku tidak menyadari bahwa pujian yang terus kudengar bukanlah tanda bahwa aku dicintai. Bisa jadi, pujian itu hanya topeng yang dikenakan orang-orang demi mendapatkan keuntungan dariku. Namun, hatiku telah tertutup oleh kesombongan. Aku lebih senang mendengar kata-kata yang memanjakan telinga daripada nasihat yang menyadarkan jiwa. Setiap malam sebelum tidur, aku kembali berdiri di depan cermin. Kali ini bukan lagi untuk memastikan apakah wajahku masih cantik, melainkan untuk mengagumi diriku sendiri. Aku tersenyum pada bayanganku seolah sedang memandang sosok yang paling sempurna di dunia. Aku bahkan mulai percaya bahwa keberhasilanku mempertahankan kecantikan adalah bukti bahwa aku lebih istimewa daripada perempuan lain. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Senyumku memang masih terlihat indah, tetapi hatiku mulai terasa kosong. Aku memiliki rumah besar, kendaraan mewah, dan perhiasan yang berkilauan.
tetapi tidak lagi memiliki ketenangan. Aku dikelilingi banyak orang, tetapi tidak tahu siapa yang benar-benar tulus menyayangiku. Aku dipuji setiap hari, tetapi tidak pernah merasa cukup. Semakin banyak yang kumiliki, semakin besar pula keinginanku untuk memiliki lebih banyak lagi. Kesombongan memang memiliki sifat yang tidak pernah puas. Ia membuat manusia terus mengejar pengakuan, tanpa menyadari bahwa dirinya sedang kehilangan hal yang jauh lebih berharga, yaitu kedamaian batin. Aku tidak lagi mampu menikmati hidup dengan sederhana. Setiap kebahagiaan harus diukur dari seberapa banyak orang mengagumiku. Jika suatu hari pujian berkurang, aku merasa hidupku kehilangan makna. Di saat itulah, tanda-tanda yang selama ini kuabaikan mulai datang lebih sering. Wajahku sesekali terasa panas seperti terbakar dari dalam. Kulitku memerah selama beberapa menit, lalu kembali normal. Aku menganggapnya hanya karena kelelahan atau cuaca. Aku tidak ingin mencari tahu lebih jauh. Aku takut menemukan jawaban yang tidak ingin kudengar. Kini aku semakin yakin bahwa tidak ada yang mampu meruntuhkan kehidupan yang telah kubangun. Aku merasa kecantikan, kekayaan, dan kekuasaan akan selalu melindungiku. Padahal, manusia yang merasa dirinya paling kuat seringkali tidak menyadari bahwa ia sedang berdiri di tepi jurang. Ketika rasa syukur telah digantikan oleh kesombongan, ketika hati lebih mencintai pujian daripada kebenaran, saat itulah kehidupan mulai kehilangan arah. Dan aku belum menyadari bahwa apa yang selama ini kubanggakan perlahan sedang berubah menjadi sebab datangnya penderitaan. Waktu terus berjalan, dan setiap detiknya membawa diriku semakin dekat pada kenyataan pahit yang tak lagi bisa dihindari. Apa yang selama ini kuanggap sebagai anugerah akan segera berubah menjadi beban yang begitu berat untuk kutanggung sendiri. Seringkali kehidupan tidak langsung memperlihatkan akibat dari setiap pilihan yang kita ambil. Peringatan datang perlahan, memberi kesempatan kepada manusia untuk berhenti, merenung, lalu kembali ke jalan yang benar. Namun, ketika hati telah dipenuhi kesombongan, setiap peringatan justru dianggap sebagai gangguan kecil yang tidak perlu dipedulikan. Begitulah yang terjadi padaku. Aku masih menikmati pujian dan kemewahan, sementara tanpa kusadari, hidupku mulai berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan dengan akal. Awalnya hanya hal-hal kecil. Setiap bangun tidur, tubuhku terasa sangat lelah, seolah semalaman aku tidak benar-benar beristirahat. Kelopak mataku berat, kepalaku sering berdenyut, dan dadaku dipenuhi rasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Anehnya, semua itu menghilang ketika aku mulai berdandan dan menerima pujian dari orang-orang di sekitarku. Seolah-olah sanjungan menjadi obat yang menutupi kegelisahan yang sebenarnya terus tumbuh di dalam diriku. Beberapa malam kemudian, tidurku mulai berubah. Aku sering terbangun menjelang dini hari dengan napas tersengal. Jantungku berdegup begitu kencang hingga aku harus duduk cukup lama di tepi tempat tidur. Ruangan yang luas dan mewah tiba-tiba terasa begitu sunyi. Ada perasaan seperti sedang diawasi, padahal tidak ada siapapun di sekitarku. Aku mencoba menenangkan diri dengan mengatakan bahwa semua itu hanya akibat kelelahan. Tetapi semakin sering aku mengucapkan alasan itu, semakin sulit pula aku mempercayainya. Perubahan juga mulai terasa pada wajahku. Sesekali kulit di pipiku menjadi panas, kemudian memerah selama beberapa saat sebelum kembali seperti semula. Ketika kutanya kepada ahli kecantikan langgananku, mereka tidak menemukan penyebab yang pasti. Berbagai perawatan kembali kulakukan, tetapi rasa panas itu tetap datang tanpa mengenal waktu. Anehnya, setiap kali aku bercermin, ada saat-saat di mana bayangan wajahku tampak begitu asing. Bukan karena bentuknya berubah, melainkan karena tatapan mataku sendiri terasa kosong, seakan menyimpan kegelisahan yang selama ini berusaha kusembunyikan. Aku mulai kehilangan ketenangan yang dulu masih bisa kurasakan. Rumah megah yang selama ini menjadi kebanggaanku, kini terasa berbeda. Lorong-lorong panjang yang dahulu membuatku bangga, kini justru menghadirkan kesunyian yang menyesakkan. Aku sering berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain tanpa tujuan, hanya untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal, yang sebenarnya sedang tidak baik-baik saja adalah diriku sendiri. Pelayan-pelayanku mulai memperhatikan perubahan sikapku. Mereka melihatku semakin mudah marah, sulit tidur, dan sering termenung sendirian. Ada yang memberanikan diri menyarankan agar aku lebih banyak beristirahat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, aku menolak nasihat itu. Dalam pikiranku, semua masalah pasti bisa diselesaikan dengan uang. Jika ada penyakit, pasti ada obatnya. Jika ada kegelisahan, pasti ada cara untuk menghilangkannya. Aku masih percaya bahwa kekayaan mampu menyelesaikan semua persoalan. Namun, semakin keras aku mencoba mengabaikan semua tanda itu, semakin sering pula keanehan muncul. Aku mulai merasa tidak nyaman berada di tengah keramaian, padahal dahulu aku sangat menikmati perhatian banyak orang.
Saat menghadiri sebuah acara, tiba-tiba wajahku terasa sangat panas hingga aku harus meminta izin meninggalkan ruangan. Ketika kulihat pantulan wajahku, pipiku memerah lebih jelas daripada sebelumnya. Rasa panik mulai menyelinap, tetapi aku segera menutupinya dengan riasan dan senyum palsu. Sejak hari itu, aku tidak lagi benar-benar menikmati setiap pujian. Di balik senyum yang kuberikan kepada orang lain, ada ketakutan yang terus mengikuti setiap langkahku. Aku khawatir suatu hari perubahan pada wajahku tidak lagi bisa disembunyikan. Aku takut semua orang melihat apa yang selama ini hanya kulihat sendiri. Ironisnya, aku justru semakin bergantung pada jalan yang telah kupilih. Aku yakin bahwa semua gangguan itu hanyalah bagian dari proses yang akan berlalu dengan sendirinya. Aku tidak pernah berpikir untuk mengevaluasi keputusan yang pernah kuambil. Kesombongan membuatku lebih mudah mencari pembenaran daripada mengakui kesalahan. Padahal hidup selalu memiliki caranya sendiri untuk mengingatkan manusia. Ketika nasihat tidak lagi didengar, ketika hati terlalu keras untuk menerima kebenaran, maka peringatan sering datang melalui keadaan yang mengguncang. Aku belum memahami bahwa rasa gelisah yang terus mengikutiku bukanlah musuh yang harus dilawan, melainkan isyarat agar aku berhenti sebelum semuanya terlambat. Sayangnya, aku memilih tetap berjalan. Aku terus mengejar bayangan kesempurnaan yang selama ini kuimpikan. Aku menutup mata terhadap semua tanda yang mulai bermunculan. Dan tanpa kusadari, setiap langkah yang kuambil justru membawaku semakin dekat pada kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Hari ketika wajah yang selama ini kubanggakan tidak lagi menjadi sumber kebanggaan, melainkan berubah menjadi awal dari penderitaan yang tidak dapat lagi kusembunyikan dari siapapun. Aku pernah percaya bahwa uang adalah jawaban atas semua persoalan. Selama bertahun-tahun, keyakinan itu begitu melekat dalam hidupku. Ketika menginginkan sesuatu, aku tinggal membelinya. Ketika menghadapi masalah, aku cukup mengeluarkan lebih banyak uang. Semua orang di sekitarku pun seolah menguatkan keyakinan itu. Mereka berkata bahwa dengan kekayaan sebesar yang kumiliki, tidak ada kesulitan yang mustahil diatasi. Namun, baru kini aku benar-benar memahami bahwa ada kenyataan yang tidak pernah bisa ditawar oleh harta. Ada penderitaan yang tidak mengenal harga, dan ada penyesalan yang tidak dapat dibeli kembali. Setelah wajahku berubah menjadi merah dan semakin sulit dikenali, aku mulai mengerahkan seluruh kekayaanku untuk mencari jalan keluar. Dokter-dokter terbaik kudatangkan dari berbagai kota. Berbagai pemeriksaan dilakukan dengan peralatan paling canggih. Mereka mempelajari setiap perubahan yang terjadi pada wajahku, memberikan berbagai terapi, obat-obatan, dan perawatan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Aku menjalani semuanya tanpa ragu. Bagiku, selama masih ada harapan untuk kembali seperti dulu, berapapun biaya yang harus dikeluarkan bukanlah masalah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Namun, setiap kali aku bercermin, wajah yang kulihat tidak menunjukkan perubahan berarti. Rasa panas masih datang tanpa peringatan. Kemerahan di kulitku tetap menetap. Bahkan pada beberapa bagian, kondisinya tampak semakin buruk. Dokter-dokter yang semula begitu yakin mulai kehabisan penjelasan. Mereka hanya mampu berkata bahwa tubuhku memberikan respons yang sulit dipahami. Kalimat itu terdengar seperti vonis yang perlahan mematahkan harapanku. Aku tidak berhenti di situ. Aku mendatangi berbagai tempat pengobatan, mengikuti aneka terapi, mencoba ramuan-ramuan mahal yang direkomendasikan banyak orang. Setiap kali mendengar ada seseorang yang konon berhasil menyembuhkan penyakit langka, aku langsung mendatanginya. Aku berpindah dari satu tempat ke tempat lain, membawa koper berisi harapan yang semakin hari semakin menipis. Namun hasilnya tetap sama. Aku pulang dengan wajah yang masih memerah dan hati yang semakin hancur. Sementara itu, kehidupan yang dahulu terasa begitu ramai mulai berubah menjadi sunyi. Telepon yang dulu hampir tidak pernah berhenti berdering, kini lebih sering diam. Undangan ke berbagai acara perlahan menghilang. Orang-orang yang dahulu berebut ingin berada di dekatku, kini memiliki banyak alasan untuk menjauh. Mereka yang dulu memujiku tanpa henti, ternyata hanya datang ketika aku tampak sempurna. Saat penderitaan menghampiriku, satu persatu menghilang tanpa meninggalkan jejak. Rumah megah yang dulu selalu dipenuhi tawa, kini hanya menyisakan kesunyian. Langkah kakiku menggema di lorong-lorong panjang, mengingatkanku bahwa sebesar apapun sebuah rumah, ia tetap terasa kosong jika tidak ada ketulusan di dalamnya. Aku duduk sendirian di ruang tamu yang penuh perabot mewah. Dahulu aku begitu bangga memamerkan semua kemewahan itu. Kini, semua benda berharga itu hanya menjadi saksi bisu atas kehancuran yang sedang kualami. Aku mulai menjual beberapa aset untuk membiayai pengobatan yang tak kunjung membuahkan hasil. Perhiasan yang dahulu selalu kupakai dengan penuh kebanggaan, kini satu persatu berpindah tangan. Mobil-mobil mewah yang dulu memenuhi garasi mulai dijual. Bahkan beberapa properti yang menjadi simbol keberhasilanku ikut dilepas demi mengejar secercah harapan yang semakin sulit digapai. Anehnya, semakin banyak harta yang kulepas, semakin aku menyadari bahwa tidak satupun mampu membeli kembali apa yang telah hilang. Pada malam-malam yang sunyi,
Aku duduk di depan jendela sambil memandangi langit yang gelap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi memikirkan pujian manusia. Aku justru bertanya kepada diriku sendiri, mengapa selama ini aku begitu yakin bahwa harta adalah sumber kekuatan? Mengapa aku lebih sibuk mempercantik wajah daripada memperbaiki hati? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di dalam pikiranku, menghadirkan rasa sesal yang semakin dalam. Aku mulai mengingat orang-orang yang pernah datang meminta pertolonganku. Aku teringat wajah-wajah yang dulu kutolak hanya karena merasa mereka tidak pantas mengganggu waktuku. Aku teringat nasihat sahabat-sahabat lama yang pernah kuabaikan dengan angkuh. Dulu aku menganggap mereka iri terhadap kehidupanku. Kini aku sadar, mungkin merekalah orang-orang yang benar-benar peduli. Sementara mereka yang selalu memujiku justru menghilang ketika aku tidak lagi memiliki apa yang bisa mereka kagumi. Di titik itu, aku mulai memahami bahwa kesombongan telah membuatku miskin, meskipun hartaku pernah melimpah. Aku miskin rasa syukur, miskin kasih sayang, dan miskin ketulusan. Aku terlalu sibuk mengejar penampilan hingga lupa membangun jiwa. Ketika wajahku berubah dan kekayaanku mulai habis, barulah aku merasakan betapa rapuhnya kehidupan yang dibangun hanya di atas pujian manusia. Kini aku tidak lagi meminta agar menjadi perempuan tercantik. Aku hanya berharap dapat menjalani hari tanpa rasa sakit yang terus membakar wajahku. Aku ingin kembali merasakan tidur yang tenang, berbicara dengan orang lain tanpa rasa malu, dan melihat bayanganku di cermin tanpa dihantui ketakutan. Namun setiap kali harapan itu muncul, kenyataan kembali mengingatkanku bahwa tidak semua yang telah hilang dapat kembali dengan mudah. Di tengah kehancuran itu, aku mulai menyadari bahwa mungkin inilah saatnya berhenti mencari jawaban pada kekayaan. Selama ini aku berlari kemana-mana demi menyelamatkan wajahku, tetapi tidak pernah benar-benar berusaha menyelamatkan hatiku. Dan ketika semua jalan yang selama ini kuandalkan mulai tertutup, aku pun dihadapkan pada satu pilihan yang tersisa. Menghadapi penyesalan, mengakui kesalahan, dan berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum semuanya benar-benar terlambat. Kini aku mengerti bahwa penyesalan adalah tamu yang selalu datang paling akhir. Ia tidak pernah mengetuk pintu ketika manusia sedang memilih jalan hidupnya. Ia membiarkan seseorang berjalan mengikuti hawa nafsunya, membiarkan kesombongan tumbuh tanpa terasa, lalu hadir ketika semuanya telah berubah menjadi luka yang sulit disembuhkan. Dan di titik itulah aku berdiri. Tidak lagi sebagai perempuan yang pernah dibanggakan karena kecantikannya, tetapi sebagai seseorang yang setiap hari harus menatap bayangan dirinya sendiri dengan hati yang penuh sesal. Hari-hariku kini berjalan sangat lambat. Tidak ada lagi suara tawa yang memenuhi rumah. Tidak ada lagi tamu yang datang membawa pujian. Rumah yang dahulu terasa megah, kini hanya dipenuhi keheningan. Dalam sunyi itu, aku memiliki begitu banyak waktu untuk mengingat masa lalu. Ironisnya, setiap kenangan yang datang justru menjadi alasan baru untuk menangis. Aku teringat saat pertama kali melihat garis halus di wajahku. Seandainya saat itu aku mampu menerima bahwa setiap manusia pasti menua, mungkin hidupku tidak akan sampai pada titik ini. Aku teringat ketika sahabat lamaku berkata bahwa kecantikan sejati berasal dari hati yang penuh syukur. Dulu aku menertawakan ucapannya. Kini aku sadar bahwa kata-kata sederhana itu jauh lebih berharga daripada semua pujian yang pernah kudengar. Aku juga mengingat orang-orang yang pernah kusinggung dengan kesombonganku. Betapa mudahnya aku memandang rendah mereka hanya karena merasa lebih kaya dan lebih cantik. Aku pernah berpikir bahwa nilai seseorang diukur dari penampilannya. Aku pernah percaya bahwa uang dapat membeli penghormatan. Padahal, yang selama ini kudapatkan hanyalah penghormatan semu yang hilang ketika keadaan berubah. Suatu sore aku memberanikan diri membuka kembali album-album foto lama. Di dalamnya tersimpan wajahku yang dahulu begitu kubanggakan. Senyumku tampak begitu percaya diri. Aku memandangi foto-foto itu dalam waktu yang lama. Bukan karena merindukan kecantikanku, melainkan karena aku merindukan diriku yang belum dikuasai oleh ambisi. Saat itu, aku masih memiliki kesempatan untuk memilih jalan yang berbeda. Kesempatan yang kini tidak mungkin kembali. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku menangis bukan karena kehilangan kecantikan, tetapi karena menyadari betapa jauhnya aku telah meninggalkan rasa syukur. Aku terlalu sibuk menjaga wajah, hingga lupa menjaga hati. Aku terlalu haus akan pujian manusia, hingga lupa memperbaiki akhlak. Aku mengejar sesuatu yang sementara hal-hal yang benar-benar bernilai justru kuletaskan begitu saja. Dalam kesendirian, aku mulai memahami bahwa penderitaan yang kualami telah membuka mataku terhadap banyak hal.
aku melihat dengan jelas bagaimana kesombongan perlahan mengubah sifatku. Aku pernah menjadi pribadi yang mudah tersenyum kepada siapa saja. Tetapi setelah harta dan pujian datang, aku berubah menjadi orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Aku pernah memiliki sahabat yang tulus, tetapi aku menukar ketulusan itu dengan sanjungan yang ternyata tidak bertahan lama. Setiap malam, aku duduk di ruang yang dulu menjadi tempatku berdandan selama berjam-jam. Cermin besar itu masih berdiri di tempatnya. Dahulu aku selalu menatapnya dengan rasa bangga. Kini aku melihatnya sebagai pengingat bahwa tidak ada keindahan lahir yang mampu bertahan selamanya. Yang tersisa hanyalah perbuatan baik atau buruk yang pernah kita tinggalkan selama hidup. Aku mulai memohon ampun kepada Tuhan dengan hati yang dipenuhi penyesalan. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu mencintai dunia. Aku menjadikan kecantikan sebagai tujuan hidup, bukan sebagai anugerah yang harus disyukuri. Aku menjadikan pujian manusia sebagai sumber kebahagiaan, bukan keriduan Tuhan. Kesadaran itu datang begitu terlambat, ketika wajahku telah berubah, hartaku banyak yang habis, dan hidupku tidak lagi seperti dahulu. Namun, di balik semua penyesalan itu, masih ada secercah harapan yang terus kujaga. Aku percaya bahwa selama manusia masih diberi kesempatan untuk hidup, masih ada ruang untuk memperbaiki diri. Mungkin aku tidak akan pernah mendapatkan kembali wajah yang dulu begitu kubanggakan. Mungkin aku juga tidak akan pernah mengembalikan semua harta yang telah hilang. Tetapi setidaknya, aku masih memiliki kesempatan untuk mengubah hatiku, menjadi pribadi yang lebih rendah hati, dan lebih menghargai setiap nikmat yang masih tersisa. Kini, aku memahami bahwa azab yang paling berat bukan hanya ketika wajah berubah atau harta lenyap. Azab yang sesungguhnya adalah ketika manusia baru menyadari kesalahannya setelah kehilangan hampir segala yang pernah dibanggakan. Penyesalan itu terasa begitu dalam, karena Jika hidup memberiku kesempatan untuk kembali ke masa lalu, mungkin ada banyak keputusan yang ingin kuubah. Aku tidak akan lagi membiarkan pujian menguasai pikiranku. Aku tidak akan menjadikan kecantikan sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Aku juga tidak akan membiarkan rasa takut kehilangan dunia membuatku mengambil jalan yang salah. Namun, kehidupan tidak pernah berjalan mundur. Waktu hanya mengizinkan manusia belajar dari setiap langkah yang telah dilewati, meskipun pelajaran itu terkadang harus dibayar dengan air mata dan penyesalan. Kini aku menjalani hari-hari dengan cara yang sangat berbeda. Rumah yang dahulu dipenuhi pesta kini lebih sering dipenuhi keheningan. Keheningan itu bukan lagi sesuatu yang kutakuti. Justru di dalam sunyi itulah aku mulai mengenal diriku sendiri. Aku belajar menerima bahwa manusia tidak akan pernah mampu mempertahankan apa yang memang bukan miliknya. Wajah yang indah akan berubah seiring usia, harta bisa habis karena keadaan, kedudukan dapat berganti dalam sekejap, dan pujian manusia akan menghilang ketika mereka menemukan sosok lain yang lebih menarik. Aku akhirnya menyadari bahwa selama ini aku telah mengejar bayangan yang tidak pernah memiliki garis akhir. Semakin banyak pujian yang kuterima, semakin besar keinginanku untuk mendapatkan pujian berikutnya. Semakin cantik aku ingin terlihat, semakin takut aku menghadapi perubahan. Ambisi yang tidak dikendalikan oleh kebijaksanaan ternyata bukan membawa ketenangan, melainkan menciptakan rasa haus yang tidak pernah terpuaskan. Perjalanan hidupku mengajarkan bahwa kesombongan seringkali tidak datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, dimulai dari rasa bangga yang berlebihan, lalu berubah menjadi keyakinan bahwa semua keberhasilan adalah hasil kemampuan diri sendiri. Ketika manusia mulai lupa bersyukur, saat itulah ia sedang membuka pintu bagi kehancurannya sendiri. Aku pernah berada di titik itu. Aku merasa tidak membutuhkan nasihat siapapun karena menganggap diriku telah memiliki segalanya. Padahal, justru pada saat itulah aku kehilangan hal yang paling berharga, yaitu kerendahan hati. Aku juga belajar bahwa orang-orang yang berani mengingatkan kita saat sedang berada di puncak keberhasilan adalah mereka yang patut dihargai. Dahulu aku menjauh dari sahabat-sahabat yang berbicara jujur. Aku lebih memilih berkumpul dengan orang-orang yang selalu memuji dan membenarkan semua tindakanku.
Kini aku memahami bahwa pujian yang tidak disertai kejujuran hanya akan menina bobokan manusia hingga lupa melihat kenyataan. Wajahku mungkin tidak lagi seperti dahulu. Bekas penderitaan itu masih ada sebagai pengingat bahwa setiap pilihan memiliki akibat. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi memandang cermin dengan kebencian. Aku melihatnya sebagai saksi perjalanan hidupku. Setiap perubahan pada wajahku mengingatkanku agar tidak lagi menilai manusia dari penampilannya, karena sesungguhnya hati yang bersih jauh lebih bernilai daripada wajah yang dipenuhi kesombongan. Aku mulai berusaha memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang pernah kusakiti. Tidak semua menerima permintaan maafku, dan aku memahami itu. Luka yang pernah kubuat tidak bisa hilang hanya dengan satu ucapan maaf. Namun setidaknya, aku belajar bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah kulakukan. Aku juga mulai menggunakan sisa hartaku untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan lagi demi mendapatkan pujian, melainkan sebagai bentuk rasa syukur atas kesempatan yang masih diberikan kepadaku untuk memperbaiki diri. Kini aku tidak lagi mengejar gelar sebagai perempuan tercantik. Aku lebih ingin menjadi manusia yang meninggalkan jejak kebaikan. Sebab ketika usia terus berjalan dan tubuh semakin melemah, tidak ada seorang pun yang akan dikenang hanya karena wajahnya. Yang akan tetap hidup dalam ingatan orang lain adalah akhlak, ketulusan, dan manfaat yang pernah diberikan kepada sesama. Kisah hidupku mungkin dipenuhi kesalahan. Aku pernah diperbudak oleh ambisi, dibutakan oleh kesombongan, dan terlambat menyadari arti rasa syukur. Namun, jika penderitaan yang kualami dapat menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka semoga semua penyesalan ini tidak menjadi sia-sia. Sebelum kisah ini berakhir, izinkan aku menyampaikan satu pesan yang lahir dari pengalaman paling pahit dalam hidupku. Jangan pernah menjadikan kecantikan, harta, atau kedudukan sebagai ukuran nilai diri. Semua itu hanyalah titipan yang dapat berubah kapan saja. Peliharalah hati sebelum sibuk mempercantik wajah. Jagalah kerendahan hati sebelum mengejar pengakuan manusia. Dan jangan biarkan ambisi menguasai akal sehat hingga membuat kita rela mengorbankan nilai-nilai kebaikan demi sesuatu yang hanya bersifat sementara. Karena pada akhirnya, kehidupan bukan tentang seberapa lama kita dipuji, melainkan tentang seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Bukan tentang seberapa indah wajah kita di mata manusia, melainkan tentang bagaimana hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan dan sesama. Itulah pelajaran paling berharga yang baru kupahami setelah kehilangan hampir semua yang pernah kubanggakan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa jalan terbaik dalam hidup bukanlah mengejar kesempurnaan dunia, melainkan menjaga iman, rasa syukur, dan kerendahan hati dalam setiap langkah yang kita tempuh. Demikianlah kisah janda kaya memasang susuk berlian gaib, wajah cantiknya terkena azab dengan muka merah dan seram. Apapun latar belakang cerita ini, semoga yang dapat kita ambil bukanlah rasa takut semata, melainkan pelajaran bahwa kesombongan, ambisi yang tidak terkendali, dan keinginan mencari jalan pintas demi kepentingan diri sendiri dapat membawa seseorang pada penyesalan yang mendalam. Sebaliknya, kerendahan hati, rasa syukur, dan kesediaan menerima setiap fase kehidupan adalah bekal yang jauh lebih berharga daripada pujian atau penampilan lahir. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk selalu berhati-hati dalam setiap pilihan, tidak mudah tergiur oleh janji-janji yang menyesatkan, serta senantiasa memperbaiki diri selama masih diberi kesempatan. Karena setiap manusia pasti akan menghadapi perubahan, dan yang akan tetap bernilai bukanlah kecantikan, kekayaan, atau kedudukan, melainkan amal baik dan ketulusan hati yang kita tinggalkan. Jika Anda menyukai kisah penuh hikmah seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya di channel Azab Dunia Kisah Nyata. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari kisah ini? Semoga setiap cerita yang kami hadirkan dapat menjadi bahan renungan dan menambah kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan.
Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.